Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri selaku moderator. Nama saya Mita Ismiati, perwakilan dari kelompok 7 Bahasa Indonesia yang beranggotakan Feni Firmansyah, Maratus Soleha, Mita Ismiati, Soleha, dan Yesi Hardayanti. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menulis surat kuasa. Pengertian surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, ataupun masalah hukum yang diberi kuasa untuk bertindak dalam penyelesaian suatu urusan. Misalnya, menjual rumah atau tanah, mengambil tabungan, menandatangani akta jual beli, dan mewakilkan sidang di pengadilan. Penggolongan surat kuasa. Penggolongan surat kuasa dibagi menjadi dua, yaitu surat kuasa formal dan surat kuasa non-formal. Surat kuasa formal adalah surat kuasa yang sifatnya formal, umumnya digunakan untuk pemberian wewenang untuk sesuatu yang memiliki nilai tinggi, seperti surat kuasa tanah, surat kuasa untuk perusahaan, dan sebagainya. Surat kuasa non-formal. Surat kuasa non-formal biasa digunakan untuk pelimpahan wewenang pada suatu yang sifatnya tidak begitu penting, misalnya pengambilan barang, mengurus STNK, dan hal-hal non-formal lainnya. Macam-macam surat kuasa. Yang pertama ada surat kuasa umum. Surat kuasa ini bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Dengan demikian, titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut dengan beherder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Yang selanjutnya, surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa ini, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, surat kuasa harus dilakukan hanya untuk mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Harus disebutkan secara terperinci tindakan apa yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Surat kuasa istimewa. Surat kuasa ini mengatur perihal pemberian surat kuasa istimewa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum, yakni 1. Bersifat limitatif, yaitu kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi. 2. Harus berbentuk akta otentik atau akta notaris. Surat kuasa istimewa yang dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. Surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara disebut juga agen atau agent. Dalam hal ini, pemberi kuasa sebagai prinsipal memberi perintah atau instruction kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Beberapa fungsi dan kategori surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa yang berfungsi untuk pengambilan dokumen kependudukan. Kedua, surat kuasa yang berfungsi untuk pengambilan gaji atau pembayaran. 3. Surat kuasa yang berfungsi untuk mencairkan uang. Keempat, surat kuasa yang berfungsi untuk penjualan. Kelima, surat kuasa yang berfungsi untuk pengambilan keputusan usaha. Keenam,
surat kuasa yang berfungsi untuk pengambilan keputusan politik. Bagian-bagian surat kuasa. Yang pertama, tulisan judul dalam surat kuasa. Kedua, kalimat pembuka. Ketiga, identitas pemberi dan penerima surat kuasa. Keempat, jenis pemberian surat kuasa dalam umum ataupun khusus. 5. Perihal yang dikausalkan. Keenam, klausal hak retensi. Ketujuh, klausal pemberian hak substitusi. 8. Penutup. 9. Tanda tangan dan pembubuhan materai. Ciri-ciri surat kuasa. Surat kuasa dibuat menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami. Surat kuasa berisi pengalihan kekuasaan atau wewenang dari diri sendiri kepada orang lain untuk mengurus suatu hal. Bahasa yang digunakan singkat, lugas, efektif, dan tidak terbelit-belit. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dengan ucapan maupun tulisan kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.